Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Heria, biasa dipanggil dengan Yuke. Di sini Yuke akan menjelaskan tentang teori atau materi sastra rempah. Sebelum memasuki tentang apa sih itu sastra rempah, di sini Yuke akan menjelaskan atau sedikit apa sih tentang sejarah dan ceritanya. Rempah-rempah datang kepada manusia lewat pemberian alam. Adapun kepada dunia, rempah-rempah ini melalui tangan-tangan para pedagang dan petualang. Juga bisa melalui dengan penulis, entah itu novelis, penyair, arkeolog, akademis, dan lain sebagainya. Khususnya dari bangsa Eropa, sejarah yang diceritakan dari rempah ini. Kedatangan rempah ini awalnya berwujud dari cerita, baik lisan maupun tulisan. Itulah mengapa bisa dikatakan bahwa sejarah rempah-rempah yang berumur ribuan tahun itu sesungguhnya berawal dari sesuatu yang sangat sederhana, yaitu dari sebuah cerita. Tentu saja teman-teman perlu tahu bahwa membuat sejarah rempah setebal yang kita kenal sekarang, yang kita tinggal baca, itu dibutuhkan tidak hanya satu cerita, namun melainkan sangat banyak cerita. Kemudian cerita-cerita itu bukannya datang dari pihak pertama, yakni memiliki asli dari rempah-rempah itu sendiri dan penghuni dari pulau rempah itu sendiri. Jadi berbagai macam pulau itu memiliki ciri khas rempah-rempah yang berbeda, melainkan dari pihak ketiga yang benar-benar asing. Jadi dia ada dari pihak satu, pihak dua, pihak tiga, dan rempah-rempah itu sendiri maupun dari tanah kelahiran dari pulau itu. Kemudian cerita pertama tentang rempah, khususnya cengkeh ya. Cengkeh adalah salah satu rempah yang dapat dipercaya dan didengar oleh dunia, berasal dari sebuah referensi kuno dari peninggalan dinasti Han di Tiongkok, yaitu pada tahun 206 Masehi atau 200 sampai 220 Masehi. Sebagaimana dituturkan oleh Jack Turner dalam Sejarah Rempah tahun 2011, dikisahkan tentang rempah kuku yang sering digunakan untuk menyegarkan napas para tamu istana yang hendak bertamu di kaisar. Rempah tersebut adalah cengkeh. Kemudian cerita dari cengkeh tersebut itu akhirnya menyebar ya teman-teman, dari gurun pasir Suriah pada tahun sekitar 1721 Masehi. Dikisahkan tentang penemuan segenggam cengkeh. Nah, dalam kepingan keramik hangus di sebuah reruntuhan rumah bekas kebakaran milik Puzurum, yaitu pada tahun 2011. Cerita ini dibuat dan disebarkan oleh satu kelompok arkeolog yang sesungguhnya sangat kebetulan membuat tertarik ya untuk mengunjungi desa tersebut atau desa Puzurum yang tandus di Suraya, dan mengais-ngais tanah berjelaga di sebuah rumah hingga bersuara mereka dengan rempah istimewa tersebut. Kemudian menurut Edward Said 1994, Orientalisme adalah suatu cara untuk memahami dunia timur berdasarkan tempat yang khusus dalam pengalaman manusia barat dan Eropa. Sebagai bagian dari dunia timur, rempah-rempah menyimpan imajinasi Orientalisme dalam sebuah sejarah tersebut. Citra yang dilekatkan padanya, maksudnya pada rempah itu, tiada beda dengan citra dunia timur di mata dunia barat, yaitu sesuatu yang ekotis dan fantastis sekaligus mistis ya. Hingga hari ini atau hingga pada cerita sejarah ini, citra rempah dan ekotis dan mistis itu masih bertahan. Sementara itu dalam bidang perdagangan itu sendiri, kendati datang terlambat, orang-orang barat Eropa mampu menunjukkan kekuasaan atas rempah-rempah melebihi apa yang pernah dilakukan para pedagang di Tiongkok dan Arab berabad-abad sebelumnya. Kemudian dari rempah itu sendiri, rempah seolah menjadi kebutuhan ya, karena tanpa rempah-rempah bagaimana kebutuhan itu bisa dijalankan dengan semestinya. Seperti masakan-masakan kan membutuhkan juga rempah-rempah ya teman-teman. Jadi rempah tak hanya sebagai bumbu dapur, ternyata rempah ini jika ditelaah secara mendalam, rempah bisa menjadi kajian hingga pergerakan, seperti karya dari salah satu karya bertajuk
sastra rempah berisi 64 penulis dan 43 judul. Buku sastra rempah ini muncul dari kegiatan menulis bersama di tahun 2020 lalu. Sebelumnya ditulis buku sastra pariwisata. Sastra rempah ini karya kedua oleh Profesor Dr. Wijiatmi MHOM dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian kenapa rempah ini masuk dalam hubungan dengan sastra? Nah, teman-teman pasti berpikir ya, bukan hanya UK, tapi teman-teman juga berpikir kenapa rempah-rempah ini masuk dengan bagian dari sastra, karena sastra ini lahir dari refleksi kenyataan dan realita. Sama halnya rempah itu kan suatu benda atau wujud yang nyata ya, rempah-rempah itu, makanya dia berkaitan dengan sastra, dimana kita tahu rempah adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari ya. Contohnya itu yang membuat makanan tadi itu, menurutnya peran rempah dalam mempersatukan dan memisahkan itu sangat besar. Jadi untuk memisahkan atau mempersatukan rempah itu memang saling berhubungan ya. Bahkan penjajah di era kolonial dahulu juga dilatar belakangi perebutan rempah sebagai komoditas. Dan setiap wilayah punya rempah-rempah dan masing-masing yang berbeda, dari ciri khas dari pulau tanah air yang tanah kelahiran mereka masing-masing itu rempah-rempah itu berbeda-beda ya teman-teman, ciri khasnya. Rempah di wilayah Jawa Tengah, rempah di Sumatera, Papua, dan lain sebagainya. Terima kasih atas sudah menyempatkan menonton video dari UK penjelasan tentang sastra rempah. Salah khilafnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.